Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Tetapi sebelumnya kami mohon sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dan bukakan pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini berjudul Tuhan adalah Gembalaku. Mari kita membaca di dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Sabtu. Bagi sebagian orang, hari ini adalah hari di mana mereka beristirahat dari segala kegiatan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Bagi sebahagian yang lain, ini hari yang tetap penuh dengan tanggung jawab. Namun apapun keadaan kita pagi ini, firman Tuhan mengingatkan satu hal yang sederhana. Kita tidak berjalan sendiri. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 95 ayat 7 bagian A. Firman Tuhan berkata, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tangannya. Jika kita adalah dombanya, maka tentunya Tuhan adalah gembala kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sedikit latar belakang firman ini ditulis oleh Daud, dan kehidupan yang tidak selalu mudah. Mazmur 23 ditulis oleh Daud. Daud pernah menjadi gembala. Daud tahu betul arti menuntun, menjaga, dan melindungi. Namun Daud juga tahu hidup tidak selalu hijau. Ada lembah, ada bahaya, ada masa kekurangan. Di tengah semua itu, Daud tidak berkata, Tuhan memberiku hidup yang mudah. Tetapi Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Coba kita lihat di dalam Mazmur 78 ayat 52. Tetapi umatnya dibawanya keluar seperti domba. Dituntunnya mereka di padang gurun seperti kawanan ternak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang sama yang menuntun umatnya dahulu masih menuntun kita hari ini. Mari kita perhatikan ayat pokok kita dengan saksama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kalimat Tuhan adalah gembalaku berarti Tuhan memimpin, takkan kekurangan aku. Saudaraku, takkan kekurangan aku bukan berarti selalu berlebih, tetapi selalu dicukupkan. Firman Tuhan menegaskan di dalam Mazmur 34 ayat 10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan suatu apapun yang baik.
Kekurangan terbesar manusia bukan soal materi, tetapi soal arah dan rasa aman. Dan Tuhan memberikan keduanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran hari ini sangat sederhana. Ketika Tuhan menjadi gembala, hidup kita ada dalam pemeliharaannya. Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Karena semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudaraku, kekhawatiran sering datang, bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena kita lupa siapa gembala kita. Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Mari yang pertama kita lihat, belajar berhenti dan percaya di hari Sabtu. Saudara mungkin bertanya, apa artinya? Hari Sabtu mengingatkan kita bukan mesin, kita domba. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, Tuhan tahu kapan kita perlu berjalan dan kapan kita perlu berbaring. Saudaraku, yang kedua, saat merasa kurang, ingat siapa gembalamu. Kadang kita berkata, aku kurang ini, kurang itu. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan, bukan menurut kemampuan kita, tetapi menurut kekayaan Tuhan. Yang ketiga, saat hati gelisah, datanglah kepada Tuhan. Yesus mengundang kita dengan lembut di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan bukan tanda kita lemah, tetapi tanda kita percaya akan Tuhan. Yang keempat, saat takut akan masa depan, Tuhan tetap menuntun. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, kita boleh merencanakan segala sesuatu tentang hidup kita, tetapi ingat, Tuhan yang menuntun. Yang kelima, jadikan Sabtu menjadi hari menyerahkan diri. Hari Sabtu adalah waktu yang indah untuk berkata, Tuhan, aku ada di tangan-Mu. Dan firman Tuhan meneguhkan dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23 bagian A. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Saudara, mari, jangan takut berjalan, jangan takut kekurangan, jangan takut tidak ada yang menyertai, sebab Tuhan adalah gembala kita. Dia akan menuntun kita, Dia akan menyertai kita, dan Dia akan memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah gembala kami. Kami mengaku seringkali kami khawatir dan merasa kurang. Tetapi hari ini kami datang kepadamu. Tenangkanlah hati kami, cukupkanlah hidup kami, dan tuntun langkah kami.
Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Kami teringat akan saudara-saudara kami, para pelayan Tuhan, hamba-hambamu yang sedang ada di dalam Tuhan daerah-daerah bencana seperti di Aceh, Sumatera Utara, bahkan yang di Sangir Talaut. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan untuk tetap bertahan dalam iman percaya mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sudah berdoa melangkah di hari yang baru bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu semua, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.